Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu berjudul Studi Kelayakan Bisnis pada UMKM Lajato Fried Chicken pada studi kasus di wilayah Kutabumi, Kabupaten Tangerang. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Putri Nabila Sulestiana, lalu ada Sheila Zahra, dan yang terakhir yaitu ada Kurnia Dwi Handayani. Latar belakang penelitian ini berawal dari pentingnya peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran di Indonesia. Di sisi lain, meningkatnya gaya hidup praktis membuat permintaan terhadap makanan siap saji seperti fried chicken semakin tinggi. Namun, Lajato Fried Chicken menghadapi persaingan yang ketat sehingga perlu dilakukan studi kelayakan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah usaha Lajato layak dikembangkan berdasarkan aspek pasar, teknis, manajemen, dan keuangan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kelayakan usaha Lajato Fried Chicken jika ditinjau dari 4 aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan sumber daya manusia, serta aspek keuangan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha Lajato Fried Chicken berdasarkan keempat aspek tersebut, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pengembangan usaha di masa mendatang. Selanjutnya yaitu ada rangsangan teori. UMKM adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga, atau badan usaha berskala kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Studi kelayakan bisnis merupakan proses analisis untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan atau dikembangkan. Penilaian dilakukan dari berbagai aspek seperti aspek pasar, teknis, manajemen, dan keuangan dengan tujuan mengurangi risiko serta membantu pengambilan keputusan bisnis. Baik, selanjutnya itu ada tahapan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan data, dan analisis data. Setelah itu dilakukan evaluasi kelayakan, pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi sebagai bahan pengembangan usaha. Selanjutnya ada aspek analisis. Dalam studi kelayakan terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis seperti aspek hukum, aspek ekonomi, aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek keuangan. Namun pada penelitian ini kami lebih memfokuskan analisis pada 4 aspek utama, yaitu pasar dan pemasaran, teknis dan operasional, manajemen dan sumber daya manusia, serta keuangan. Selanjutnya ada profil usaha. Lajato Fried Chicken merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner cepat saji. Produk utamanya yaitu ayam goreng tepung dengan berbagai pilihan menu dan paket hemat yang ditujukan untuk pelajar, mahasiswa, dan keluarga. Keunggulan usaha ini adalah harga yang terjangkau, pelayanan yang cepat, serta kualitas produk yang tetap dijaga. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pasar dan pemasaran, Lajato memiliki peluang yang cukup besar karena permintaan makanan cepat saji masih tinggi, namun strategi pemasaran yang diterapkan masih belum maksimal, terutama dalam pemanfaatan media digital dan promosi yang dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, strategi pemasaran perlu ditingkatkan agar jangkauan pasar semakin luas. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian aspek teknis dan operasional. Pada aspek teknis dan operasional ditemukan bahwa proses produksi masih belum memiliki standar kerja yang baku, sehingga kualitas produk berpotensi berbeda-beda setiap proses produksi. Tata letak tempat usaha juga masih kurang efisien sehingga dapat menghambat alur kerja karyawan. Selain itu, pengelolaan stok bahan baku dan pembagian tugas kerja masih perlu ditingkatkan agar proses operasional menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan produktivitas usaha. Selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Dari aspek manajemen dan sumber daya manusia, usaha ini masih memiliki sistem pengelolaan yang sederhana. Pembagian tugas antar karyawan belum dilakukan secara jelas, sehingga beberapa karyawan harus mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Selain itu, pelatihan karyawan masih terbatas dan belum terdapat sistem evaluasi kinerja yang terstruktur.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada pelanggan, sehingga perlu adanya pengembangan sistem manajemen yang lebih baik. Selanjutnya ada aspek keuangan. Pada aspek keuangan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran masih dilakukan secara sederhana, sehingga belum mampu memberikan informasi keuangan yang akurat. Selain itu, usaha ini belum melakukan analisis biaya tetap, biaya variabel, maupun perhitungan break-even point atau titik impas. Perencanaan keuangan jangka panjang juga masih belum disusun dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan keuangan yang lebih rapi agar pemilik usaha dapat mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang jelas. Selanjutnya ada kelayakan usaha secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh aspek, dapat disimpulkan bahwa Lazato Fried Chicken memiliki peluang usaha yang cukup baik karena produk yang ditawarkan masih diminati masyarakat. Namun, pengelolaan usaha masih dilakukan secara sederhana dan sebagian besar keputusan masih berdasarkan pengalaman pemilik, bukan berdasarkan analisis data. Oleh sebab itu, usaha ini masih memerlukan berbagai perbaikan agar mampu berkembang secara lebih optimal dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, usaha fried chicken ini dinyatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan karena memiliki peluang pasar yang cukup baik. Produk ini sesuai dengan kebutuhan konsumen modern yang menginginkan makanan praktis, terjangkau, dan mudah dijangkau. Namun, agar dapat berkembang secara optimal, usaha ini masih perlu melakukan perbaikan pada aspek pemasaran, operasional, manajemen SDM, dan keuangan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, usaha ini memiliki peluang untuk terus bertahan dan bersaing di pasar kuliner. Selanjutnya yaitu ada saran. Yang pertama, bagi pemilik usaha, tingkatkan pemasaran digital, lakukan standarisasi produk, rapikan pembagian tugas, serta pencatatan keuangan secara sistematis agar usaha lebih tertata dan berkembang. Yang kedua, bagi pembaca dan pelaku UMKM lain, lakukan studi kelayakan sejak awal untuk memahami peluang pasar, menetapkan strategi operasional, pengelolaan keuangan, dan memastikan risiko serta potensi bisnis lebih jelas. Yang ketiga, yaitu bagi akademis dan peneliti, tambahkan kajian aspek hukum, sosial, dan lingkungan dalam penelitian agar hasil penelitian lebih komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.